pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita membaca doa bersama-sama. Coba ketuanya siapa di sini? Angkat tangan. Oh, sebelah sana ketuanya. Oke. Namanya siapa, Mas? Raffi. Oh, Mas Raffi. Oke, dipimpin doa bersama Mas Raffi. Sebelum mengawali pelajaran hari ini kita terlebih dahulu berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Anggarani Aulia. Oke, nomor absen berapa? Berapa, Nak? 5. Iya. Nomor absen. Oke. Berarti jumlahnya 32 berkurang 1 jadinya 31. Betul ya? Baik. Kemudian saya punya sebuah pertanyaan di sini. Ya. Yang pertama di situ, apakah yang kalian ketahui tentang alat di samping? Ini apa, anak-anak? Kalkulator. Kira-kira seberapa penting sih, seberapa manfaat dari kalkulator itu untuk kehidupan kita sehari-hari? Sangat bermanfaat. Coba siapa yang bisa ngasih alasan seberapa penting kalkulator dalam kehidupan sehari-hari? Angkat tangan. Yang bisa? Ada. Siapa namanya, Mbak? Oke, Sela. Seberapa penting? Bisa menghitung dengan Berarti sangat penting ya? Ya. Oh, ternyata bisa menghitung dengan cepat. Memang kalau kemampuan kita menghitung itu tidak begitu cepat ya dibandingkan kalkulator. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari analisis data. Tetapi anak-anak perlu kalian ketahui, kalau kita punya kalkulator, kita bisa menghitung dengan cepat. Tetapi apabila data itu berubah sewaktu-waktu, kita kan harus ngetik dari awal ya. Kita harus mencet kalkulator itu dari awal. Nah, ini kita akan mempelajari tentang analisis data, yaitu program MyManga. Apakah kalian sudah pada fokus untuk menerima pelajaran pada siang hari ini? Bu Susi tes dulu ya, menggunakan tepuk semangat. Masih ingat tepuk semangat itu kayak apa? Masih. Oke, sekarang kita praktekkan bersama ya. Tepuk semangat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah yang pertama, mencari data nilai harian mata pelajaran. Nah, karena sekarang ini adalah mata pelajaran informatika, jadi nanti itu di LK yang akan dibagikan itu ada nama anak siapa, terserah kamu tulis, kemudian nilainya berapa, silakan kamu cari tahu sendiri dari teman-temanmu, kemudian dimasukkan. Yang kedua, dimasukkan dalam Microsoft Excel. Nanti nama tersebut dimasukkan, nilai tersebut dimasukkan dalam program yang namanya Microsoft Excel. Terus yang ketiga, tujuannya adalah mengolah data nilai harian. Bagaimana caranya mengelola? Agar data tersebut dapat kita panggil kembali, maka data tersebut harus kita simpan. Oke, simpan. Berarti nanti kita juga akan belajar bagaimana cara menyimpannya. Dan yang keempat, kita akan menganalisis data nilai harian dengan menggunakan fungsi statistik. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana caranya membuat rumus rata-rata secara otomatis, membuat rumus ingat program aplikasi Microsoft Excel. Angkat tangannya yang bisa. Nah, ya apa? program mengolah angka. Oke, jadi kita kemarin sudah belajar tentang Microsoft Excel, program aplikasi pengolah angka. Berarti fungsinya apa? Fungsinya ya untuk mengolah angka. Nah, ini adalah bagian-bagian dari program aplikasi pengolah angka pada saat kita membuka Microsoft Excel. Karena ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, sehingga pada pertemuan kali ini kita hanya akan praktek, ya. Kita praktek untuk mengetik, membuat tabel menggunakan Microsoft Excel dan menjalankan fungsi statistik menggunakan rumus yang ada di Microsoft. Statistiknya banyak sekali data, ya. Jadi di situ data yang ada di sini, saya ingin menjumlahkan ini kira-kira jumlahnya berapa, ini jumlahnya berapa, ini berapa, kemudian ke samping kanan juga jumlahnya berapa. Nah, itu dia. Jadi ternyata
semuanya cepat, tapi ternyata sekarang yang lebih cepat lagi adalah komputer. Kalau kalian sudah melihat tayangan dari video tadi, kalau misalkan saya ingin mengisi sejumlah data seperti ini, atau saya ingin mengolah data sebanyak ini, kira-kira efektif nggak kalau saya menggunakan kalkulator? Ada yang berani jawab? Oke, siapa mas namanya? Oh, Pakcik. Oke, silakan. Ya. Gimana mas? Kira-kira efektif? Efektif nggak? Kenapa? Karena kalau angkanya salah satu, salah semua. Kalau angkanya salah satu, iya oke. Saya bisa menangkap ya dari situ. Jadi maksudnya begini nak, kalau kita pakai kalkulator itu apabila ada data yang berubah itu mungkin di tengah atau mungkin di sini atau mungkin di sini, maka saya harus mengulang dari awal, betul ya? Tapi kalau kita menggunakan komputer ya, menggunakan Microsoft Excel, kita nggak perlu mengulang, kita hanya cukup mengganti mana yang salah, rumusnya tetap sama dan kita tidak akan mengulang lagi. Itulah istimewanya Microsoft Excel dibandingkan dengan kalkulator biasa. Begitu ya? Ya, saya bagikan tiap kelompok. Silakan nanti diisi sambil menonton materi ya dari Bu Susi. Kelompoknya 44 ya. LK yang sudah dibagikan oleh Bu Susi, silakan nanti ditulis kelompoknya kelompok berapa, kemudian siapa saja namanya, silakan ditulis. Kemudian kalian diminta untuk mengetikkan berarti kalian mengetik di Excel ya. Kemudian menuliskan rumusnya juga. Nanti caranya menuliskan rumus kalian tulis di sini sama dengan kemudian apa, gitu ya. Kemudian bagian F1 dan F2 itu masih kosong, sehingga nanti kalian bertugas untuk memberikan atau mencari ya informasi atau nilainya itu diisi berapa saja terserah. Yang penting nanti rumusnya benar. Terus bagaimana caranya saya mendapatkan rumus? Silahkan kalian pelajari dari materi yang sudah Ibu berikan ya. Oke, silakan dikerjakan. Kenalan tuh yang namanya Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel ini adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk mengolah data berupa angka. Ya, caranya di sini kita klik saja tulisan Excel gitu ya. Oke, kemudian X. Nah, kayak gini Excel. Kemudian di sini muncul Excel 2013 ya. Kalau 2016 nggak apa-apa, yang penting Excel. Klik satu kali. Nah, ini adalah tampilan awal dari Microsoft Excel. Terus nanti kalian tulis sama persis dengan yang ada di ini. Silakan diikuti. Kemudian kalau ingin ke bawah tekan enter ya. Apa itu? Sampai sini. Blok itu gini. Ini putih, warnanya harus putih kayak gini. Ini di blok kayak gini. Ini kemudian di bold. Dua. Nah, coba sekarang jumlah siswa sampai dengan terendah di bold. Anak-anak, hari ini tibalah saatnya kita untuk presentasi dari LK yang sudah kita bagi per kelompok ya. Untuk urutannya kita mulai dari kelompok 1. Oke, saya panggil untuk kelompok 1, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kelompok kami untuk menuliskan rumus total adalah sama dengan. Oke, silakan ditulis, nggak apa-apa. Untuk menentukan rumus total, ya. Sum. Oke. Buka kurung. C7 titik 2
T7 tutup kurung enter. Oke, itu adalah sum. Kemudian di copy ke bawah. Di copy ke bawah. Oke. Kemudian Rumus rata-rata untuk menentukan rata-rata rumusnya ya bagaimana? sama dengan average Oke, buka average. kurung C7 titik 2 Ya. D7 enter. Oke, C7 sampai dengan D7 ditekan enter. Oke. Kemudian di copy ke bawah. Oke, sama-sama di copy ke bawah sampai dengan nama siapa yang di copy ke bawah? Tapi ke ujung Rina. Sampai Rina. Oke, bagus. Kemudian selanjutnya Untuk jumlah siswa jumlah siswa bagaimana? sama dengan Ya, sama dengan kaunta kaunta. Kenapa Mbak pakai kaunta? karena huruf atau karakter. Oke, karena huruf atau karakter. Bagus. Buka Kemudian kurung buka kurung D7 titik 2 D12 D12. tutup Oke. kurung enter. Oke. Untuk Berikutnya nilai rata-rata tertinggi rata-rata tertinggi rumusnya sama dengan max buka kurung F7 ya. titik 2 F12 tutup kurung enter. Oke. Kemudian nilai rata-rata terendahnya bagaimana rumusnya? Sama dengan min buka kurung F7 Oke. titik 2 Oke. F12 tutup kurung enter. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya. Pesertanya apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, baik. Berarti semuanya jawabannya sama ya? Iya. Jadi kalau menggunakan sum itu adalah untuk menghitung total, kemudian rata-rata itu average, kemudian jumlah siswa apabila dia karakter berarti menggunakan kaunta, nilai tertingginya pakai max dan nilai terendah pakai min. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Itu tadi adalah penampilan dari kelompok 1. Silakan. Baik anak-anak, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan dituliskan di papan. Papannya sudah Bu Susi hapus. Pada kesempatan kali ini kalian diminta untuk mengetikkan secara langsung menggunakan komputer melalui program aplikasi Microsoft Excel. Jadi ini nilainya berapa, ini nilainya berapa, kemudian total menggunakan rumus apa, rata-rata menggunakan rumus apa, dipraktekkan secara langsung. Ayo, siapa yang berani untuk maju mengetikkan di lembar kerja Microsoft Excel? Siapa yang berani? Ada? Saya Bu. Oke, ternyata ada yang berani. Terima kasih. Ayo, maju-maju, silakan. Terus kalau kita ingin menjumlahkan, bagaimana rumusnya Reva? Langsung diketik di situ. Kemudian sama dengan sum. Oke. Sum C7 sampai D7 tutup kurung enter. Iya. Kemudian kalau pengen menjumlahkan bawahnya bagaimana? Kemudian oke, berarti di fill handle ya, di drag ke bawah atau di copy secara otomatis. Oke, itu tadi adalah total. Kemudian untuk rata-rata Mbak Eva, ya, sama dengan, selalu diawali sama dengan. Oke, bagus. Oke, average. Oke.
Oke. Iya, selalu diakhiri dengan enter. Kemudian kalau pengen mengetahui rata-ratanya sampai ke bawah berarti di copy ya, atau di drag ke bawah. Oke, bagus, sip. Sampai dengan Rina kita hanya mengetikkan satu rumus bisa langsung ketemu bawahnya. Lanjut. Kota itu adalah untuk menjumlahkan karakter ya, sesuai dengan sel yang ada. Silahkan ditulis bagaimana untuk jumlah siswanya. Di situ kita tahu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jawabannya harus 6. Kalau nggak 6 salah berarti. Oke, kaunta. Kurung buka. Oke, Dewa sampai Rinanya. Oke, di blok. Ya, kurung tutup. Enter, ya betul. Berarti ya jumlahnya 6. Kemudian untuk rata-rata tertinggi berapa? Silakan. Ya, berarti kalau tertingginya mesti harus 80 ini. Kalau nggak 80 berarti salah. Max, Oke. Didapatkan dari acuan rata-rata. Oke. Sampai bawah. Kurung tutup. Enter. Sip. 80 ya. Kemudian nilai rata-rata terendahnya silakan. Sama dengan min. Oke. Iya, 71. Betul ya, terendahnya 71. Tertingginya 80. Betul ya. Ternyata enak ya menggunakan Microsoft Excel. Jadi kita itu misalkan datanya bukan hanya 6. Kalau misalkan datanya itu ribuan, kita menggunakan rumus hanya 1, bisa langsung otomatis. Silakan disimpan, Mbak. Oke, file. Kemudian save as. Oke, browse. Letakkan di dokumen aja. Oke, kemudian kasih nama lat 1, kelompok 2. Oke, kelas. Oke, save. Bagus, terima kasih. Enak ya? Oke, terima kasih Mbak Eva. Silakan. Demikianlah pembelajaran kita pada siang hari ini. Bagaimana kira-kira, apakah pembelajaran hari ini bermanfaat buat kalian? Alhamdulillah bermanfaat. Baik anak-anak ya, kalau kita sekarang sudah mengenal tentang total pakai sum, rata-rata average, kemudian jumlah siswa kaunta, rata-rata tertinggi max, dan rata-rata terendah min. Minggu depan kita akan belajar tentang fungsi if. Jadi nanti kita bisa tahu dari sekian banyak data perempuannya berapa sih jumlahnya, dari sekian banyak data berapa sih jumlah laki-lakinya. Begitu ya untuk PR minggu depan. Oke, saya akhiri sampai di sini dan marilah kita tutup dengan baca